Filipi 1 ayat 21 coba buka. Kita baca bersuara ya. Kalau ini moto hidup kita, kita mengerti artinya nanti kita akan menjalani hidup ini tidak dengan susah. Enggak dengan susah saudara. Coba kita baca dengan bersuara 2 ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berani berkata ini amin? Sekali lagi 2 ya. Biasanya ini dibaca di kematian penghiburan dan segala macam, kok dibawa di sini. Saudaraku yang kekasih, hidup dikatakan Rasul Paulus, baginya hidup adalah Kristus. Kalau saya bertanya dari sini, apa tujuan hidup kita? Hah? Apa tujuan hidup kita? Ada orang berkata, saya hidup untuk mencari nafkah, mencari kekayaan. Mencari uang sebanyak-banyaknya untuk menyekolahkan anak. Karena bagi dia, anaknya lah harta yang paling penting. Sehingga apalagi kami orang Batak, ada lagu, marhoi hoi peo, bagi dia anaknya lah kekayaan bagi dia. Kalau sudah dilengketkan gambar sarjana-sarjana di rumahnya, lengkap itu sudah hebat. Karena tujuan hidupnya menyekolahkan anak. Prinsip orang di dunia ini, dengar ini. Berbeda-beda tujuan hidup. Ada orang tujuan hidupnya kemewahan. Apapun yang dilakukan, biar tidak ada nasi, yang penting ada aksi, gaya. Tidak penting itu dari mana. Karena tujuan hidupnya selalu menampilkan keindahan kepada orang lain. Padahal sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga hidup itu merupakan suatu hal yang berat, rumit, susah. Sampai kita bisa nggak tidur. Ingin bersaing. Dan itu yang membuat kita tidak mengerti tujuan hidup sesungguhnya. Saudara yang kekasih, kalau tujuan hidup kita, ada orang berkata, entah benar atau ibu-ibu, dengar itu bapak-bapak. Kami kemarin berdebat di mobil. Ada seorang ibu berkata, ibu-ibu berdandan tujuannya hanya untuk siapa yang sering kita dengar? Untuk suami. Saya katakan dengan bapak, aku berdandan enggak untuk suami. Jujur aja, aku berdandan untuk diriku juga, untuk dilihat orang juga. Aku merawat diri ini bukan, jadi kalau nggak ada suami, nggak berdandan lagi. Iya kan? Jadi jangan dibikin rumit. Saya hidup, saya mau minta hidup kepada Tuhan. Sampai, kenapa saya ingin hidup lama? Untuk anak-anak saya ini. Kalau anak-anak sudah tidak di hadapan kita lagi, kita maunya mati. Seperti yang saya katakan tadi, saya berdandan hanya untuk suami. Makanya banyak keluarga ribut karena suaminya tidak ada, entah kemana dia berdandan. Sehingga kamu berdandan itu untuk siapa? Enggak, saya bilang. Bukan cuma untuk itu. Walaupun termasuk salah satunya menyenangkan suami. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita mengerti tujuan hidup kita akan mengalami hidup ini praktis, simple. Coba, itu yang membuat kita sehat. Simple, praktis. Praktis. Kita tahu siapa pencipta kita, siapa? Siapa pencipta kita? Siapa pencipta AC? Ada Samsung, perusahaan Samsung. Ada LG, ada Daikin, macam-macam. Kalau orang menciptakan mic, ini AK, diciptakan ini untuk membesarkan suara. Kalau pencipta mic ini mendengar suara ini bagus, tidak mendengung, dia senang. Sesuai dengan tujuan kenapa mic ini diciptakan. Tuhan menciptakan kita, coba lihat dalam Efesus 2:10. Efesus 2:10, coba lihat. Saudara lihat ya, aku ini ciptaan Tuhan. Kita ini made in God. Ada sepatu buatan Cibaduyut. Tapi kita ini buatan Tuhan. Kita baca sama-sama doa ya. Karena kita ini buatan, sama di sini. Kita ini buatan, mau engkau lahir dari Barimba, mau lahir dari Sepinang, mau lahir dari Jakarta, sama-sama buatan Allah. Amin. Amin saudara. Allah itu siapa?
Yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan adakah yang lebih kaya dari Allah? Siapa yang bisa menyaingi Tuhan? Dijual satu bintangnya, gak ada yang bisa membeli. Coba manusia, aku jual satu bintang sama kamu, bintang Mars. Adakah orang yang sanggup membeli bintang? Banggalah, bangga ini, gini-gini buatan Allah ini. Nih, ada orang bapaknya bupati gini-gini, anak bupati bangga, ya kan? Ini saya ini anak pejabat, anak orang kaya, bangga. Tapi jangan, kalau ekonomi orang tuamu agak susah, jangan malu. Kita ini buatan Allah, amin. Amin saudara, karoseri seperti ini buatan Allah ini. Diciptakan dalam Kristus Yesus, diciptakan kembali. Untuk apa saudara kita diciptakan? Tujuannya kita diciptakan apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Dengar, kalau sampai kita mengerti di titik ini, tujuan Allah menciptakan kita bukan untuk bersaing, bukan untuk hal-hal yang menyakiti hati dia. Untuk melakukan pekerjaan baik. Dan yang lebih enaknya lagi, pekerjaan baik itu telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin saudara. Amin. Jadi tidak ujuk-ujuk dia menciptakan kita. Sudah disiapkan pekerjaan baik yang kita lakukan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau orang berkata, aku gak mampu berbuat baik terus. Enggak, kita ini buatan Allah. Sampai buatan Allah itu Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Untuk siapa? Buatan Allah. Kalau engkau ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Mampu harusnya. Karena kita buatan Allah. Amin. Kalau engkau ada orang mengajak engkau berjalan 1 mil, berjalan 2 dengan dia 2 mil. Kalau ada orang meminta baju, berikanlah dia jubahmu. Perbuatan baik. Amin saudara. Amin. Jadi buatan Allah itu tidak pelit-pelit. Dengar itu. Buatan Allah itu saudaraku tidak pemarah, tidak pendendam. Ini tujuannya ya, dengarnya, katakan pada diri, ini tujuan Tuhan dalam hidup saya. Jadi saudara, untuk apa kita hidup? Untuk kesenangan Tuhan. Moto hidup kita, Filipi 2 ayat 21 tadi. Moto hidup kita, bagiku adalah hidup adalah Kristus. Coba buka dulu Filipi 1 ayat 21 tadi. Jadi pertanyaan bagi kita setelah mengerti siapa dan karena siapa kita ada, apa tujuan hidupmu di dunia ini? Adalah tujuan hidup kita di dunia ini persiapan untuk kekekalan. Keinginan Tuhan agar kita bersama Dia di surga. Amin. Tuhan tidak ingin kita sedikit seorang pun ke neraka. Tuhan mau membawa kita ke surga. Firman Tuhan berkata, saya ingin di mana aku berada, engkau juga di sana berada. Ya kan? Kalau Tuhan kehendaki. Jadi saudara, walaupun sehebat apapun, kita pasti berakhir di dunia ini. Sadari itu ya. Tinggal nunggu giliran. Tinggal nunggu giliran. Dan saudara yang kekasih, di sini kita kan cuma sekejap. Pemanasan aja. Karena kita mau masuk kepada kekekalan yang tidak terhitung waktunya. Jadi di dunia ini terdiri dari serangkaian masalah. Sekarang mungkin ada yang sedang mengalami masalah di sini. Pasti ada kan? Ada ya? Ada ya yang mengalami masalah oleh kita kadang bercerita aja. Tapi ada juga yang sudah selesai masalahnya. Tapi siap-siap masih ada masalah yang datang. Siap-siap aja. Ada yang sudah selesai masalah, siap-siap aja masih akan ada masalah yang datang. Karena hidup ini adalah penuh dengan masalah. Tapi lewat masalah itulah Tuhan membentuk kita. Amin saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam masalah. Jadi alasan semua itu, kenapa Tuhan mengizinkan masalah datang. Tuhan ingin mengubah karakter kita daripada membuat kita bahagia terus. Tuhan tidak senang membuat kita bahagia terus, senang terus, ada uang terus. Apalagi sehat terus. Tidak ada kehidupan yang demikian saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, karakter kita lah yang dibentuk oleh Tuhan. Itu lebih tertarik Tuhan dengan karakter kita. Karena lewat masalah itu membuat kita semakin kudus, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara.
Dan hal ini kita bisa mengerti apa yang memotivasi hidup kita. Mendorong kita apa yang lebih penting dalam hidup yang singkat di dunia ini. Ini ya, saya katakan sekali lagi. Dengar, lewat ini semua kita sudah tahu tadi tujuan Allah untuk apa kita diciptakan Tuhan. Lalu kita mengerti apa yang memotivasi hidup kita yang singkat ini. Kan singkat. Untuk saudaraku mendorong kita apa yang lebih penting di hidup kita ini. Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Dan prinsip inilah yang memotivasi kita untuk melanjutkan hidup ini. Melakukan apa yang penting bagi Tuhan. Amin. Melakukan apa yang penting bagi Tuhan. Sekali lagi, melakukan apa yang penting bagi Tuhan. Bukan yang penting bagi diri. Kalau seperti ini coba di titik ini. Mampukah kita berkata, aku yang penting melakukan kesenangan Tuhan. Ini hanya orang-orang zaman dulu yang kepercayaan yang dulu. Saya ingat benar mertua saya. Inang, jangan seperti itu, jangan tegur-tegur orang yang merokok. Dia kan paling gak suka dengan merokok. Di mana-mana diberitakan firman. Nanti Inang dibenci banyak orang, kata anak-anaknya. Apa jawabannya? Saya tidak peduli mau dibenci banyak orang. Yang penting Tuhanku senang kepadaku. Itu moto hidupnya. Itu moto hidupnya saudara. Saudaraku yang kekasih, kehidupan seseorang digerakkan oleh sesuatu. Kita digerakkan kalau manusia tidak ada tujuannya bahaya. Rumah tangganya, tujuan rumah tanggamu apa? Yang paling susah hidup ngalir, waktu tidur, game. Gak dipikirkan besok ini yang membuat orang miskin semiskin nelangsa hidupnya. Karena dalam Pengkhotbah 4:4, karena manusia tanpa tujuan ibarat kapal tanpa kemudi. Pengkhotbah 4 ayat 4, coba lihat. Coba lihat Pengkhotbah 4 ayat 4. Dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Di bahasa Indonesia sehari-hari, karena iri hati melihat usaha tetangganya. Jadi banyak orang digerakkan oleh iri hati. Iri hati, ingin melebihi yang lain. Ini kehidupan yang sangat melelahkan. Jadi digerakkan artinya dikendalikan, diarahkan. Apakah yang menggerakkan hidup kita saat ini? Pada umumnya ada 5 yang menggerakkan kehidupan seseorang. Pertama, saya katakan digerakkan oleh rasa bersalah. Dengar ya, seringkali menjadi bahaya seperti ini saudaraku. Selalu merasa bersalah, malu. Karena masa lalu yang kelam, masa lalunya kelam. Akhirnya dia tidak bisa keluar dari rasa bersalah itu. Dan seringkali dia menghukum dirinya. Dan merusakkan keberhasilannya sendiri. Aku gak mampu, aku sudah punya dosa. Aku tidak bisa, aku memang gak mampu itu. Seolah-olah seperti itu saudaraku yang kasih. Dan orang-orang yang digerakkan rasa bersalah, tindakannya juga akan salah. Sama seperti Kain ketika dia merasa berdosa. Rasa bersalahnya begitu luar biasa karena dia membunuh adiknya. Lalu dia terpisah dari Tuhan. Orang-orang yang selalu digerakkan rasa bersalah, dia merasakan dosanya tidak diampuni. Benar saudara, kita produk masa lalu, tetapi jangan tawanan masa lalu. Ada masa lalu kita ada, tapi jangan tawanan masa lalu. Iblis itu sering gitu mendoktrin pikiran kita. Kamu dikit lagi mati, tapi kamu gak masuk surga. Karena dosamu tahun sekian, diingat-ingatkan iblis itu. Padahal dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya katakan berkat terbesar bukan jabatan, bukan rumah, bukan mobil. Berkat terbesar adalah diampuni dosa kita. Amin saudara. Ada orang berkata begini, yang penting sehat, itu adalah berkat terbesar. Iya, siapa bilang? Untuk apa sih? Apakah orang berdosa sakit-sakitan kita lihat? Orang fasik itu enak hidupnya, kata pemazmur saudara. Yang penting bukan yang penting sehat, yang penting dosa kita diampuni oleh Tuhan. Apalagi lewat perjamuan kudus saudara.
Jadi kita produk masa lalu, tidak bisa tawanan masa lalu. Tujuan Tuhan dalam hidup kita tidak bisa dibatasi oleh masa lalu kita. Kamu tidak bisa lagi gembala, hamba Tuhan, karena dosamu banyak. Tidak bisa seperti itu. Tidak ada. Jadi sama seperti Musa. Kita tahu Musa itu siapa. Pemimpin bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Memimpin 2 juta orang lebih, saudara. Dosanya apa? Pembunuh loh Musa itu. Pembunuh. Dibunuhnya sukunya apa? Orang Mesir. Dia melarikan diri, dia buronan. Sementara dia dikejar-kejar oleh istana 40 tahun dia buronan. Lalu Tuhan memakai Musa. Karena Tuhan tidak melihat masa lalunya. Amin saudara. Karena Tuhan mau memakai dia menjadi luar biasa. Begitu juga Gideon. Pengecut. Dia juga pahlawan gagah perkasa. Ada dalam Alkitab pelacur yang 5 kali kawin, 5 suaminya. Dipakai Tuhan menjadi kesaksian bagi sekampungnya. Padahal itu pelacur loh. Pelacur 5 suaminya. Jadi jangan kita lihat masa kelam orang. Lalu kita menjas mereka kau demikian gini-gini. Kalau Tuhan sudah memakai dia. Lihat ada hamba Tuhan itu GPDI yang banyak tato sampai matanya ditato-tato. Pernah melihat di TV? Ini ditato ini semua. Itu GPDI. Dia dipakai Tuhan untuk orang-orang jalanan, saudaraku yang kekasih. Jadi saudara, Alkitab berkata, jadi yang paling penting dalam kehidupan kita, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Jangan lagi ada orang dikungkung masa lalu, amin. Amin. Dalam Mazmur 32 ayat 1, coba Mazmur 32 ayat 1. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Nih, coba siapa yang berbahagia? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang dosanya ditutupi. Siapa yang mengampuni? Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Itulah kebahagiaan yang sejati. Jadi bagian yang kedua. Banyak orang digerakkan oleh kebencian. Dengarlah, jangan suka menyimpan kebencian. Orang yang benci, marah, mereka akan mempertahankan kepahitan dan tidak pernah sembuh. Kebencian itu ada 2 hal. Dia memendam, dipendam. Waktu ketemu baik-baik. Aduh, itu yang gak bisa ya aku. Itu yang membuat mungkin dipikir orang itu kelemahan saya. Di dunia pelayanan ini. Ketemu dengan hamba Tuhan kalian, aduh. Saya memang agak inilah. Gimana caranya ya? Baru saja bertengkar hebat. Sesama teman. Si hina-hinanya. Kita lihat bersama lima berpemalukan. Ketemu gak ada apa-apa. Pokoknya enak-enak aja. Seolah-olah gak ada apa-apa. Padahal kalau kita berkata, kalau terbiasa kita di atas ya, tidak di atas, tidak. Tapi kadang-kadang kita rugi yang punya sifat seperti itu ya. Kalau saya nggak suka gitu. Mau saya coba sebenarnya pura-pura, tapi antara hati dan keinginan berlawanan. Ada orang yang kemarahannya itu didendam, tapi ada yang dilampiaskan. Tetapi sama-sama tidak sehat, tidak berguna. Ingat, kebencian, dendam. Dengar ini saudara. Ini kepada saya, kebencian, dendam. Selalu lebih melukai diri sendiri daripada orang yang kita benci. Saya benci dendam sama Gita misalnya. Saya marah sekali. Gita tidak tahu, mungkin dia tahu tapi tidak tahu isi hati saya. Yang sakit itu saya, sementara dia gak merasa apa-apa. Makanya Tuhan berkata, jangan sampai matahari terbenam, amarahmu surut. Amin. Karena Tuhan tahu akibatnya. Akibatnya adalah pendendam itu sendiri yang sakit.
bukan yang didendam. Itu masalahnya. Seandainya yang kita marah itu langsung sakit-sakitan kita lihat, ayo aja. Ini enggak. Jadi kebencian selalu lebih melukai diri sendiri daripada orang yang dibenci. Itu sebabnya Ayub 5 ayat 2. Coba lihat Ayub 5 ayat 2. Ayub 5 ayat 2. Apa dikatakan firman Tuhan? Sesungguhnya apa? Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh sakit hati, iri hati. Maulah kita disebut bodoh. Kamu bodoh ya. Wah. Jipen nih. Dibilangnya kita bodoh. Kalau dibilang kamu ini sombong ya. Gak tersinggung. Kamu ini pemarah ya. Gak tersinggung. Tapi kalau kita bilang bodoh kepada seseorang. Dia tersinggung loh. Padahal ciri-ciri orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Bebal lagi dimatikan oleh iri hati. Iri. Bagaimana caranya kita supaya jangan iri hati? Jangan digerakkan oleh kemarahan. Karena orang yang digerakkan, hidup yang digerakkan oleh kebencian pasti berdarah-darah. Lihat film India. Film India, dulu kita nonton film India sampai 3 jam. Karena waktu itu cuma itu yang ditonton RCTI. Bapaknya dibunuh. Dibunuh oleh seseorang. Ada 2 anaknya. Laki-laki kecil-kecil. Masih kecil. Mamanya menyekolahkan dia sampai tentara untuk membalas pembunuhan berikutnya. Makanya film India itu selalu endingnya berdarah-darah. Banyak orang yang mati sia-sia. Kenapa? Karena digerakkan oleh kebencian iri hati. Saudara, mari saya ajak dari tempat ini. Jangan iri melihat keberhasilan orang lain. Amin. Amin saudara, berkatnya itu. Orang kita lihat punya sesuatu, kita mau meninggi, jangan. Itu tak ada artinya. Gak ada artinya. Sehebat apapun di dunia ini hanya sebentar saja. Sebentar. Karena kita sudah lihat. Kalau kita lihat tadi bagaimana manusia itu hanya sekejap seperti uap. Sehat, cantik juga selesai. Kaya juga selesai. Walaupun orang kaya masih ada uangnya berobat ke Singapura. Jangankan itu saudara. Istri Pak SBY juga tidak bisa menahan maut. Tidak bisa. Sudah kaya. Michael Jackson aja saudara yang sudah kaya sekali. Tidak bisa menahan maut. Jadi saudara yang kasih, jangan lagi kita digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Ketiga, ada banyak orang digerakkan oleh rasa takut. Traumatis. Takut terulang kembali. Akhirnya gak mau mencoba. Aku sudah gagal kemarin melamar sini. Gak mau lagi. Ada orang yang kendaraan yang jatuh. Gak mau lagi pegang kendaraan. Gak mau lagi naik mobil. Gak mau lagi ini. Dan dia mengambil cari aman status quo. Jadi ketakutan adalah penjara yang dibangun oleh diri sendiri. Yang akan menghalangi kita untuk menjadi apa yang Allah maksud. Kita harus melawan dengan senjata iman dan kasih. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Apa kata firman Tuhan? 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Allah adalah kasih. Karena kasih Tuhan ada perjamuan kudus ini. Karena kasih Tuhanlah yang menyediakan bagi kita tempat di sorga. Tuhanlah yang memberkati kita karena kasihnya. Tetapi di dalam kasih, kata firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, ketakutan itu tidak ada artinya. Maka firman Tuhan, jangan khawatir akan hidupmu. Kenapa? Tuhan larang khawatir karena gak ada manfaat khawatir. Karena khawatir itu tidak bisa memperpanjang umur kita 45 cm saja, 1 hasta. Berikutnya, keempat, banyak orang digerakkan oleh materialisme. Prinsipnya begini ya teman-teman.
Kalau kita pernah berangan-angan biasa. Anak-anak kan sudah sekolah. Kalau anak-anakku ini sudah sekolah, sudah bekerja, sudah tenang hidupku. Lalu ada lagi berkata, kalau uangku ada sekian ratus juta, ku depositokan, sudah senang hidupku, aku tidak susah lagi. Saudaraku, apakah itu benar? Dia lebih aman, lebih terhormat? Tidak. Tidak. Kita lihat apa yang terjadi sekarang. Jenderal apa namanya itu? Sambo. Apalagi dia menantu jenderal. Kawin dengan anak jenderal. Dia juga jenderal. Rumahnya rumah jenderal. Sekarang di penjaral. Kurang apa lagi hidupnya saudara? Sampai sekarang apakah yang membuat dia membunuh brigadir itu? Dalam hatinya bisa berkata begini, menyesal aku jenderal nih. Coba aku dulu tidak masuk polisi. Ini memperlihatkan kepada kita jabatan pun bukan menjamin kebahagiaan. Amin saudara. Jabatan, kedudukan. Sampai seperti Michael Jackson tadi saya katakan. Sampai ada ruangan O2 bersih. Popularitas, uang ada. Mati kenapa? Overdosis. Masa seorang Michael Jackson overdosis? Cewek-cewek ada. Hiburan ada. Apakah kita lihat dia senang? Yang paling kami kalau jalan-jalan seperti kami dengan Bapak kan sering keliling-keliling sekarang. Seperti saya katakan, bagi kami ke Palangkaraya itu kayak ke Basarang aja. Karena sudah terbiasa di jalan. Lalu kami di mobil ini kan bisa kami putar berita-berita lawak. Sekalinya pelawak-pelawak itu yang bikin kita ketawa. Banyak stres depresi. Heran juga ya. Mereka stres depresi. Makanya kalau kita digerakkan oleh materialisme, capek kita. Amin saudaraku. Makanya firman Tuhan berkata, berpada pada apa yang ada. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Kalau gaji kita misalnya 5 juta, taruhlah 3 juta lah. 3 juta juga cukuplah secukup-cukupnya. Jangan makan 4 juta, ya kan? Dari mana sejuta lagi? Nanti kita capek loh. Jangan pikir, mereka sudah beli ini. Biarin deh. Yang penting kita tenang di dalam hidup. Jadi rasa aman yang sesungguhnya bisa ditemukan dalam apa yang tidak pernah bisa diambil dari kita. Rasa aman sesungguhnya. Apa yang tidak kita hargai akan kehilangan. Kita tidak hargai pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Kita tidak hargai keluarga, akan kehilangan keluarga. Bapak tidak menghargai istri, kehilangan istri. Istri yang tidak menghargai suami, kehilangan dan selanjutnya. Kita tidak menghargai Tuhan, kehilangan Tuhan. Tetapi rasa aman yang sesungguhnya dikatakan Mazmur 62 ayat 2. Coba Mazmur 62 ayat 2. Kalau ini digerakkan tujuan kita, ini menjadi tujuan hidup kita. Pikirkan ini bagaimana caranya. Mazmur 62 ayat 2. Coba buka. Naik ke atas sekali lagi. Kita baca sama-sama 2 ya. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Sama-sama ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Walaupun rumahmu sudah mulai reot, yang penting hadirkan Tuhan di sana. Amin. Walaupun engkau sekarang sedang ada masalah, yakin ya dekat Allah tenang. Tidak dikatakan hanya dekat suami aku tenang. Sayang, kalau kamu ada di sini, tenang hatiku. Belum kita dengar ngorok. Sudah mulai bising telinga. Iya kan? Sementara itu semua. Tapi dikatakan firman Tuhan, hanya dekat Allah saja. Tidak ada yang lain. Aku tenang. Dekat Allah bagaimana
caranya dekat dengan Allah? Gak mungkin dekat dengan Allah berdoa juga enggak. Gak mungkin dekat dengan Allah beribadah juga enggak. Gak mungkin dekat dengan Allah mengenal Tuhan juga enggak. Dekat Allah itu kenal dengan Tuhan, mengerti hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, berjalan di jalan Tuhan. Itu yang dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Tidak perlu pintu-pintu macam-macam untuk dekat dengan Allah. Melakukan kehendak Tuhan, menuruti maunya Tuhan, memuji Tuhan, menyukakan Tuhan, dekat dengan Allah, kita tenang, selamat. Kadang-kadang dekat dengan pejabat tertentu malah bahaya. Bahaya saudara. Sangat bahaya. Makanya orang berlomba-lomba dekat dengan orang tertentu. Tapi kita mulai dari sekarang jemaat Ebenezer digerakkan oleh tujuan. Tujuan kita dekat dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Berikutnya. Banyak orang yang digerakkan oleh kebutuhan atau pengakuan. Ini yang apa? Dia khawatir apa nanti kata orang. Saya dengan si Gita ini seringkali berdebat tentang ini. Kalau seperti ini, gak usah mak pikirkan apa kata orang. Kita yang lebih mengerti diri kita. Nah, masa kamu kerja di situ, apa nanti kata orang? Padahal di pekerjaan itu lebih enak hidupnya daripada yang dilihat orang itu. Nah, ada pangkat, ada jabatan. Tapi bagi orang yang harus pekerjaan inilah yang terhormat. Banyak orang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan. Banyak itu sebabnya anak-anak melakukan hal yang tidak diingini demi kesenangan orang tua. Banyak orang juga dikendalikan oleh pendapat orang lain. Akhirnya banyak orang yang berpura-pura. Di hadapan orang seperti cerita baru saja bertengkar suami istri di rumah. Tapi supaya jangan ketahuan orang pas datang tamu. Ma, ada tamu sayang. Padahal dia baru marah-marahan, baru pecah-pecahin gelas tuh. Sampai ke depan. Iya om, masuk om. Udah datang Pak Pendeta. Seperti apa film apa itu? Ngeri-ngeri sedap. Datang pendetanya, pura-pura mereka baik-baik di jalan. Apa kata orang? Apalagi kepada kami pendeta ini. Takut melakukan sesuatu. Apa nanti kata orang? Coba kalau kita berpikir, apa nanti kata Tuhan? Amin. Amin saudara. Ini kebutuhan manusia. Makanya orang berfoto dengan orang pejabat. Bangga sekali. Duduk di lingkungan. Sudah itu yang terpenting. Hanya apa kata orang? Apa kata orang? Ini yang dinanti-nantikan banyak orang saudara. Apa pendapat orang lain kepada saya? Tidak peduli dia menderita dengan cara itu atau tidak. Jadi inilah kehidupan yang digerakkan oleh hal-hal yang salah. Tetapi kehidupan kita digerakkan oleh tujuan yang benar. Di mana kita hidup untuk memenuhi rencana Allah yang indah dalam hidup kita. Hidup berdasarkan tujuan Allah adalah jalan menuju damai sejahtera. Dengar, hidup berdasarkan tujuan Allah dalam hidup kita ini jalan menuju kebahagiaan. Jalan menuju kepada damai sejahtera. Karena Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh. Hatinya sudah digerakkan oleh tujuan Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Jadi kembali kepada Filipi 1 ayat 21. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Coba buka Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini tidak lazim sebenarnya. Aneh. Yang umum biasa gini nah. Karena bagiku hidup mencari untung. Benar ya kan? Selama hidup di dunia ini kita mencari untung. Nanti kalau sudah mati ketemu Tuhan. Kan terbalik ini. Biasanya kan aku hidup mencari kerja di sana, kerja di ini, freelance segala macam. Karena selama hidup di dunia ini kita mencari uang sebanyak-banyaknya. Ada orang prinsipnya penting ada uang. Yang penting dari mana uang pasti dapat.
Ada orang berprinsip seperti itu. Sebenarnya itu yang umum. Bagiku hidup adalah mencari untung. Nanti setelah saya mati ketemu Tuhan, ketemu Kristus. Tetapi saudara, moto Rasul Paulus dikatakan firman Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Inilah yang membuat Rasul Paulus mampu dalam menjalani hidup. Coba, surat Filipi ini ditulis di penjara. Di mana lagi Rasul Paulus orangnya kaya kan. Kaya, terkenal, dihormati orang karena pendidikannya tinggi. Setelah ikut Tuhan apa yang terjadi? Seringkali gak makan, kehausan. Seringkali mereka kedinginan, kapalnya terombang ambing. Apalagi yang dirasakan Rasul Paulus, dia kekurangan. Dia sampai membuat tenda untuk pelayanan. Tapi dia tidak pernah stres setelah itu. Karena dia tahu semua yang di dunia ini telah dianggap sampah setelah dia mengenal akan Tuhan. Amin saudara. Setelah dia katakan bagiku hidup adalah untuk kesenangan Tuhan. Lalu dikatakan ketika aku juga mati, dia tidak takut mati karena dia ketemu Kristus. Karena dia tahu hidupnya sudah berbuah selama dia di dunia. Jadi hidup yang kita jalani banyak kali menyenangkan keluarga, mencari uang, mencari karir, menyenangkan orang tua. Bila mana kita memakai standar di atas, kita akan kecewa. Dengar saudara, coba kalau kita pikir sekarang, kalau terjadi itu karena perselingkuhan yang terjadi sekarang ini, apa jenderal itu? Kekurangan uang apa lagi mereka itu? Kok masih ada perselingkuhan? Kalau benar itu kan masih ini. Padahal perkataan suaminya mungkin, aku akan mencari uang sebanyak-banyaknya untuk anak dan istriku. Apakah mereka senang selama-lamanya? Enggak sekalinya kan. Kada juga. Wah, kalau kita lihat dunia ini saudaraku semakin rusak. Semakin rusak. Jadi saudara, tujuan hidup kita setelah mati adalah keuntungan. Karena kita selama di dunia sudah memberi buah. Jadi itulah kehidupan yang digerakkan oleh tujuan Tuhan. Jadi saya bertanya, apakah nyambung atau enggak? Tujuan kita digerakkan oleh tujuan Tuhan dalam hidup kita. Pertama apa? Menyenangkan hati Tuhan. Jangan digerakkan oleh materi ya saudara. Target perlu, tapi bukan itu segala-galanya. Dengar, ketika kita sudah menyenangkan Tuhan, maka kebahagiaan juga akan kita terima. Ketika kita sudah menyenangkan Tuhan, Tuhan hadir di rumah kita, berkat Tuhan juga akan tercurah atas kita semua. Masalahnya, hari ini kita menyenangkan iblis, hari Minggu kita menyenangkan Tuhan. Di rumah kita sebenarnya tidak ada lagi iblis bisa berkata-kata. Di rumah kita sama rumah mertua Simon Petrus, iblis juga tidak bisa berkata-kata di sana. Di rumah kita juga jangan ada lagi kata-kata iblis di sana. Marah, jangan berdosa. Jangan keluar kebun-kebun binatang. Jangan lagi ada marah melempar piring-piring, tidak bisa itu. Tetapi saudara, tujuan kalau kita digerakkan oleh tujuan menyenangkan hati Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hatimu. Bayangkan kalau kita nyanyikan pujian ini dari hati yang dalam, masalah ada. Di dalam masalah itu juga masih bisa kita menyenangkan Tuhan.